warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk langkah yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita untuk menuju tempat ini guna melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Hadirin jamaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua dari kita yang datang hari ini bisa merayakan sepenuhnya sebenarnya hari raya Idul Adha. Banyak di antara saudara-saudara kita yang terbaring sakit tidak sempat datang ke tempat ini, dan bahkan ada yang sehat tetapi tidak mau datang ke tempat ini. Maka bersyukurlah Bapak Saudara, kaum ibu, hari ini Allah tunjuki, Allah bimbing hati kita untuk melaksanakan salah satu yang diharuskan dalam hari raya Idul Adha, yaitu melaksanakan sholatnya. Jamaah sholat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat barakah salam kita kirimkan ke pangkuan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa sepotong doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wujud dari rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Jika ketakwaan itu sudah tertanam dan mendarah daging di dalam diri kita, yakinlah terhadap janji yang telah Allah berikan kepada kita berupa kelapangan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan, serta jalan keluar atau kemudahan terhadap persoalan hidup yang kita jalani yang akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan rasanya di waktu khutbah ini. Pertama,
Allah Subhanahu wa taala menyuruh memerintahkan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Di mana ayat pertamanya inna a'tainakal kautsar. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menyuruh seseorang itu berkurban, maka di awal ayat Allah katakan sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada Allah. Tidak menyuruh secara langsung untuk kita berkurban, tetapi di awal ayat Allah katakan kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Inna a'tainakal kautsar. Artinya apa para jemaah? Bahwa Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Dan yang bahkan lebih parah lagi, ketika Allah berikan nikmat itu tidak kita tujukan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita terlena, kita asik, kita terbuai dengan dunia. Kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, ada masanya ternyata uang kita itu sebenarnya cukup untuk berkurban. Cukup. Tetapi niat keinginan kita itu jauh dari harapan. Terlalu cinta akan dunia. Kalaulah para kaum ibu misalnya menggadaikan atau menjual yang ada di lehernya, kalung yang ada di tangannya, cincin atau gelang, pasti dia bisa berkurban. Tetapi karena sayang cintanya kepada dunia, sehingga dia lupa, dia lalai. Dia lebih butuh perhiasan dunia ketimbang untuk berkurban. Kalau yang bapak-bapak, kalau laki kita ini termasuk saya pribadi, rokok kita, jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harga rokok hari ini berkisar 10.000 sampai 20-an ke atas. Kita ambil rata-rata harga rokok itu 10.000 saja satu bungkus. Kita merokok satu hari itu satu bungkus 10.000 harga normalnya kita bikin. Kalau panitia hari ini mengatakan harga satu orang satu nomor itu sebanyak 3 juta, maka yang 10.000 itu cukup kita kumpul dalam 1 bulan, bahkan lebih, berjumlah 3.600.000. Tetapi kita lebih cinta akan rokok kita. Kita lebih cinta akan dunia kita. Sehingga kita lupa bahwa Allah perintahkan kita untuk menjalankan ibadah kurban dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ingat Bapak Ibu, suatu ketika nanti ketika nikmat itu tidak kita gunakan di jalan yang benar, maka nikmat itulah yang akan memberikan azab kepada kita. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mari kita buka pintu hati dan pikiran kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Tidak bisa kita secara cash tunai, maka paling tidak kita punya niat mengangsur. Kita punya niat menabung yang tujuannya untuk kurban. Kalaulah bapak saudara punya anak di perantauan, punya anak yang memiliki rezeki lebih, apa salahnya memohon kepada sang anak, wahai anakku, aku sudah tua renta sedangkan engkau sudah Allah berikan nikmat. Lihat macam hartoni ini buat anak ini baik. Baik now jono ansurat markurban di tahun nahor. Begitu banyak di antara kita seorang anak yang telah berhasil di perantauan, bahkan di kampung kita sendiri ini, tetapi tidak mau untuk berkurban demi orang tuanya. Betapa banyak hari ini kita sanggup, kita mampu, tetapi tidak mau untuk berkurban. Entah alasan apa yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebenarnya Bapak Ibu kita mampu, tetapi kita tidak mau. Biarlah orang lain dulu, biarlah sianu dulu. Toh kalau tiba masanya, ketika Allah menjemput kita, umur kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Sampai kapan
Sampai kapan kita tidak mau berkurban dengan harta yang Allah berikan? Di dalam surah Ar-Rahman Allah katakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban." Nikmatku yang mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. 30 kali Allah ulang dalam surah Ar-Rahman menanyakan nikmat yang mana lagi yang kita dustakan. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, apabila seseorang itu tidak mau berkurban dengan kelebihan rezeki yang diberikan, apa kata Nabi? Jangan dekati tempat sholat kalian. Begitu keras ancaman Nabi ketika rezeki yang Allah berikan tidak pergunakan yang sebaik-baiknya. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah mulai tahun ini kita niatkan untuk berkurban. Bagi kita seorang anak yang ada kelebihan rezeki, mari paling tidak salah satu dari orang tua kita buat untuk berkurban tahun besok. Salah satu dari orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia, mari paling tidak kita ikutkan dia. Apakah boleh yang sudah meninggal dunia? Boleh, Bapak Ibu. Dalam hadis dikatakan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih seekor kambing, maka dia mengatakan, Allahumma hazza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kurban untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Di waktu beliau menyembelih kambing tersebut, Sayyidana Aisyah Khadijah sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi menyembelih kambing yang kedua dengan mengatakan, Allahumma hazza an Muhammad wa ala ummati Muhammad. Untuk umat Muhammad. Maka boleh ketika kita berkurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakinlah Bapak Ibu, ibadah kurban yang kita kerjakan tidak akan membuat kita rugi. Karena Allah pasti memberikan balasan kebaikan serta keselamatan dan keberkahan bagi kita yang selalu menjalankan segala yang diperintahkannya. Terkadang kita asik, terkadang kita suka, terkadang kita terbuai dengan dunia. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, suatu saat kita akan menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki hari ini mungkin memang banyak. Dengan harga minyak dilam yang waktu itu mencapai 2 juta. Kemudian kita mengatakan tidak mampu berkurban, maka berbohong kita Bapak Ibu. Dengan harga pertanian yang waktu itu cukup mahal, paling tidak ada duit kita tersimpan untuk berkurban. Masa untuk yang katakanlah kredit kita mampu ratusan ribu per bulan, jangankan apalagi untuk sepeda motor yang bahkan 500-an ribu per bulan kita kumpul. Tetapi untuk berkurban dengan harga 3 juta kita mengatakan besar. Di mana hati kita Bapak Ibu? Mulailah bukakan pintu hati kita untuk berkurban dengan nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai nikmat yang banyak akan menjadi laknat bagi kita. Fastaghfiru la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala alihi wa dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qul li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qul li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, saat-saat yang mulia ini
kami segenap hamba-hambamu berkumpul bersimpuh di tempat yang suci yang penuh rahmat, menyebut namamu yang agung, berzikir bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa kami dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan engkau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Rabb, sembuhkanlah saudara kami yang terbaring di rumah sakit atau di rumahnya. Angkat penyakitnya ya Allah, tenteramkan hatinya ya Allah, tenangkan jiwanya ya Allah, serta engkau berikan kesabaran dalam menerima ujian darimu. Ya Rabb, yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat kami, ampuni seburuk apapun masa lalu kami ya Allah, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan masa lalu kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar pada mereka. Ya Rabb, ampuni sikap tak peduli kami atas mereka ya Rabb. Berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka. Ya Rabb, lembutkan hati mereka untuk kami agar ridho mereka mengantarkan kami kepada ridho-Mu. Dan jika Engkau telah mengambil mereka ke haribaanmu ya Allah, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu, serta pertemukan kami dengan mereka di dalam surga yang tiada hentinya nikmat Engkau berikan ya Allah. Ya Rabb, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan ya Allah sisa umur menjadi jalan kebaikan bagi kami dan bagi ibu bapak kami. Jadikan kami menjadi anak yang soleh yang dapat memuliakan kedua orang tua kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.